Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan Ibu. Ya, hari ini kita mau belajar matematika. Nah, di penjelasan sebelumnya kita sudah belajar tentang FPB dan juga KPK. Nah, sekarang kita akan coba untuk review kembali. Ya, kita akan belajar kembali bagaimana cara mengerjakan soal FPB dan KPK. Ya, yuk kita perhatikan sama-sama. Anak-anak semuanya duduk yang rapi, mendengarkan dengan baik supaya setiap penjelasan bisa dipahami, bisa dimengerti dengan baik. Oke? Yuk kita belajar sama-sama. Nah, FPB ya, misalnya kita diminta ya tentukan FPB dari 24 dan 30 ya. Nah, bagaimana caranya? Ya, bagaimana cara menentukan FPB dari 24 dan 30? Cara yang pertama, kita harus membuatnya dalam bentuk pohon faktor ataupun dalam bentuk tabel ya. Tapi pada kali ini Ibu mau menjelaskan dengan cara pohon faktor. Ya, kita mau pakai dengan cara pohon faktor. Nah, caranya seperti apa? Kita harus tentukan dulu faktorisasinya. Ya, bagaimana caranya? Oke, 24. Ya, kita buat pohon faktor. Nah, ingat, pada saat kita mau membuat pohon faktor, ya, kita harus membagi angka ini dengan bilangan prima yang paling kecil. Ya, sekali lagi, harus dibagi dengan bilangan prima yang paling kecil. Oke, 24. 24 ini bisa dibagi dengan banyak angka. Bisa dibagi dengan 2, bisa dibagi dengan 4, dan masih banyak lagi. Ya. Nah, tapi sekarang pertanyaannya, apakah 4 ataupun 12 misalnya, apakah itu termasuk bilangan prima? Tentu saja tidak, ya. Nah, yang dimaksud bilangan prima adalah bilangan yang hanya dibagi 1 dan juga bilangan itu sendiri. Nah, untuk 24 ini, ya, kita bagi dulu dengan angka yang paling kecil, ya, yaitu 2. Oke, 24 dibagi 2 sama dengan 12. Very good. Nah, karena 12 ini bukan bilangan prima, maka dia masih bisa dibagi lagi, ya. Dibagi dengan berapa? Dibagi dengan 2. Oke, 12 dibagi 2 berapa? 6. Very good. Nah, 6 ini termasuk bilangan prima atau bukan? Bukan, ya. Kalau bukan berarti dia masih bisa dibagi lagi, ya. Oke, kita bagi lagi. Nah, 6 ini bisa dibagi 2 dan juga 3. 2 dan juga 3 itu adalah sama-sama bilangan prima. Tapi kembali lagi ke konsep yang awal. Kita harus membagi bilangan ini dengan bilangan prima yang paling kecil. 2 dan 3 yang paling kecil yang mana? Very good. Yang paling kecil adalah 2. Jadi 6 harus dibagi 2 dulu. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 3. Nah, 3 itu bilangan prima atau bukan? Tentu saja bilangan prima. Nah, kalau dia sudah berhenti di bilangan prima, maka dia sudah tidak bisa dibagi lagi. Ya, maka faktorisasi ya dari bilangan 24 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dan juga jangan lupa ini dikali 3. Ya. Nah, kalau sudah, oke, kita tulis di sini faktorisasi 24 sama dengan 2-nya ada 3 nih. Karena 2-nya ada 3, maka kita tulis 2 pangkat 3 dikali 3. Nih, ya. Oke, kita sudah selesai yang 24. Sekarang kita cari yang 30, ya. Kita gunakan cara yang sama, yaitu pohon faktor. Ya, pohon faktor. 30 bisa dibagi berapa? Oh, 30 bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, dan seterusnya. Nah, anak-anak mungkin berpikir, oh 2 dan 3 kan sama-sama bilangan prima. Tapi, kita tidak bisa membagi 3 dulu ya. Kita harus membagi dia dengan membagi 2. Ya, ingat konsep awalnya, kita harus membagi bilangan prima yang paling
kecil. Oke, dibagi dengan 2. Nah, 30 dibagi 2 berapa? Oh, hasilnya adalah 15. Nah, 15 ini bilangan prima atau bukan? Bukan, ya, dia masih bisa dibagi lagi. Oke, sekarang kita bagi lagi, ya. Nah, 15 dibagi 2 bisa tidak? Oh, tidak bisa, ya. Kalau tidak bisa berarti kita harus naik ke bilangan prima selanjutnya. Berapa dia? 3. Oke, very good. Nah, 15 dibagi 3 berapa? Hasilnya adalah 5. Oke, 5 itu bilangan prima atau bukan? Tentu saja 5 adalah bilangan prima. Kalau sudah bilangan prima, maka dia tidak bisa dibagi lagi. Jadi, faktorisasi dari 30 adalah 2, 3, dan juga 5. Oke, sekarang kita tulis di sini. 30 sama dengan 2 dikali 3 dikali 5. Oke, anak-anak masih ingat bagaimana aturan menghitung FPB? Ya, ingat, FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Karena dia sudah besar, maka dia hanya mencari angka yang kecil. Ya, kalau anak-anak bingung cara menghafalkannya, ingat, dia itu sudah besar. Kalau sudah besar berarti dia butuh diet, dia butuh mengurangi makanannya, ya. Nah, jadi caranya adalah dari faktorisasi 24 dan juga 30, kita harus lihat, ya, kita harus cari mana angka yang sama. Ingat ya, mana faktorisasi yang sama. Kalau kita sudah menemukan faktorisasi yang sama, kita cari pangkat yang paling kecil. Oke, sekarang kita lihat dari 24 dan juga 30, mana yang sama? Oke, yang sama adalah 2 dan juga 2 di sini. Nah, sekarang kita lihat dia punya pangkat. Di sini dia yang 24 dia punya pangkat 3, yang 30 tidak punya pangkat. Berarti kita ambil yang paling kecil. Mana yang paling kecil? Tentu saja 2 ini. Ya. Nah, selanjutnya kita punya yang sama juga nih, 3. Nah, dia sama-sama tidak punya pangkat. Nah, kalau tidak punya pangkat dan nilainya sama, berarti kita pilih salah satu saja dari mereka. Ya, kita pilih misalnya ini. Ya, anak-anak pilih yang atas juga tidak apa-apa. Oke, sekarang kita lanjut 5. 5 tidak punya pasangan, ya. Di angka 24 tidak punya faktorisasi 5. Maka dari itu 5 ini tidak terpakai, ya. Nah, jadi kita bisa hitung FPB-nya. Ya. FPB sama dengan, lihat angka yang dilingkari, 2 dikali 3. Nah, berapa hasilnya? 6. Ya, maka kita bisa tulis di sini. Jadi FPB dari 24 dan 30 adalah 6. Oke, sampai di sini semuanya anak-anak bisa paham? Ya, ingat ya konsepnya. FPB adalah cari angka faktorisasi dengan angka yang sama dan pangkat yang terendah. Harus ingat itu. Oke, semoga anak-anak sudah bisa yang FPB ini. Ya, sekarang kita mau lanjut yang KPK. Oke, tetap diperhatikan. Oke, sekarang kita mau lanjut ke KPK ya. Ingat konsepnya KPK. KPK adalah kita harus mengalihkan faktorisasi semuanya ya, kebalikan dari FPB. Kalau FPB itu hanya mengambil faktorisasi yang sama, kalau KPK mau sama atau tidak sama semuanya dikalikan. Ya, tapi kalau ada yang sama, kita harus ambil pangkat yang paling kecil. Supaya lebih jelas, yuk kita coba kerjakan ini. Ya, Ibu tetap pakai angka yang sama ya, supaya anak-anak bisa membedakan mana itu KPK, mana itu FPB ya. Oke. Sekarang ya kita cari faktorisasinya 24 ya, dibagi 2. Ibu langsung saja ya karena tadi sudah. Oke. Kita langsung dibagi 2, hasilnya 6, dibagi 2 lagi, lalu hasilnya 3.
Oke, lanjut 30. 30 dibagi 2 hasilnya 15, dibagi lagi 3 hasilnya adalah 5 ya. Faktorisasi 24 adalah 2 pangkat 3 dikali 3. Lalu 30 faktorisasinya adalah 2 dikali 3 lalu dikali 5. Nah, sekarang kita cari KPK-nya. Ingat, KPK itu mengambil semua angka, mau yang sama atau tidak tetap dikalikan. Nah, kita lihat. Di sini dia punya angka yang sama, ya, 2 dan juga 3. Kalau sama berarti kita harus ambil pangkat yang paling kecil, ya, kebalikan dari FPB. Berapa jadinya kita? Kalau KPK ambil yang paling besar, ya, karena dia kecil butuh makan banyak. Jadi, ambillah pangkat yang besar. Yang mana? Ini ya. Lalu 3-nya sama-sama tidak punya pangkat, ya. Kita ambil salah satu saja. Ya, lalu 5. Oke, 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5. Nah, ini harus hitungnya dari depan, ya. Tidak boleh hitung dari belakang. Hitung dari depan supaya nilainya sesuai. 2 pangkat 3 itu berapa hasilnya? 2 kali 2 dikali 2, ya. Kita langsung saja. 8 dikali 3 dikali 5. Oke, 8 kali 3 berapa? 24 dikali 5. Hasilnya berapa di sini? 24 dikali 5. 24 dikali 5. 4 dikali 5 adalah 20. 10 120. Oke, berarti di sini kita bisa tulis jadi KPK dari 24 dan 30 adalah 120. Oke, sampai di sini anak-anak paham? Oke, jadi tahu ya sekarang bedanya KPK dan FPB. Oke.